Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan tetap di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kelas 9, pertemuan yang kedua. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas mengenai teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Kalau kemarin itu adalah proses penyebarannya, di pertemuan kali ini kita akan membahas teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Maksudnya adalah menjelaskan bukti-bukti bahwasannya Islam masuk di Nusantara. Nah, ada beberapa teori. Teori yang pertama, teori Gujarat. Dan kedua, teori Mekah. Ketiga, teori Persia. Dan yang keempat, teori Cina atau Tiongkok. Kita akan menjelaskan satu persatu dari keempat teori tersebut. Yang pertama, teori Gujarat. Ada tiga pendukung teori Gujarat. Yang pertama, kurangnya peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi, di sini terlihat kurang dari bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara. Jadi teori Gujarat bahwasannya Islam berasal dari Gujarat itu lebih meyakinkan. Menurut teori Gujarat ini, bangsa Arab itu kurang berperan dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang lebih berperan itu adalah bangsa Gujarat atau yang kita kenal sekarang itu bangsa Hindia. Yang kedua, hubungan perdagangan antar bangsa Indonesia dengan Hindia yang sudah lama dengan jalur perdagangan Indonesia sampai Timur Tengah sampai Eropa. Jadi tidak memungkiri bahwasanya perdagangan adalah pendorong bahwasanya bangsa Gujarat atau India melakukan penyebaran Islam di Nusantara. Sambil berdagang Gujarat juga menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh tahun 1297 Masehi yang bercorak khas Gujarat. Nah, Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama kali di Nusantara. Nah, ketiganya itu adalah pendukung teori Gujarat tersebut yang menyajikan atau yang mendukung bahwasanya bangsa Gujarat lah yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Nusantara. Selanjutnya, mengenai teori Mekah atau teori Arab. Yang pertama, pada abad 7 Masehi, pada tahun 674 sudah ada perkampungan Islam di Sumatera yang disebut sebagai perkampungan Pakojan. Nah, sebelum adanya kerajaan Islam sudah ada perkampungan Islam di Sumatera yang disebut perkampungan Islam Pakojan. Selanjutnya, yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menggunakan mazhab Syiah, di mana pada saat itu pengaruh mazhab Syiah adalah Mekah dan Mesir. Karena pada saat itu Mekah dan Mesirlah yang mewarisi mazhab Syiah dan menyebarkan mazhab Syiah meluas sampai ke Nusantara. Yang ketiga adalah Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang memiliki kesamaan dengan Mekah dan Mesir. Nah, menggunakan gelar Al-Malik itu sama halnya dengan kerajaan yang berada di Mekah dan Mesir. Nah, tiga itu tadi adalah pendukung dari teori Mekah atau Arab. Ada yang menyebutkan teori Arab, ada yang menyebutkan teori Mekah, itu sama halnya. Yang ketiga adalah teori Persia. Faktor pendukungnya adalah yang pertama, ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik. Yang kedua, adanya perkampungan di Laren Giri Gresik. Ini perkampungan Islam. Yang ketiga, penggunaan bahasa Iran dalam sistem membaca Al-Quran seperti tanda harokat dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya acara tabwik di Sumatera dan bubur suro di Jawa sebagai peringatan 10 Muharram dan meninggalnya Hasan Hussein dijunjung tinggi oleh Syiah. Maksudnya di situ adalah acara tabwik dan bubur asyura itu adalah
peringatan 10 Muharram yang sama halnya dengan mereka orang-orang Persia yang mayoritasnya bermadzhab Syiah, kalau di Jawa dengan bubur Asyura. Oke, 4 dari faktor pendukung teori Persia. Selanjutnya yang terakhir adalah teori Tiongkok atau teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Jawa, memanglah tak lepas dari perdagangan. Bahkan raja kerajaan Islam di Jawa, Kerajaan Demak, yaitu Raden Patah, disebutkan sebagai keturunan Tiongkok. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwasanya bangsa Tiongkok atau Cina juga ikut partisipasi dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Oke, 4 teori sudah saya jelaskan bahwasanya semua teori memiliki kebenaran dan kelemahan tersendiri. Tapi yang paling kuat adalah teori Arab atau Mekah, dan para sejarawan juga sepakat terhadap hal itu. Jadi, semua teori itu benar dan memiliki kelemahannya tersendiri. Tetapi yang paling kuat adalah teori Mekah atau Arab. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanya langsung kepada saya. Dan pada hari ini juga akan ada kuis. Silahkan dikerjakan dan tetap semangat, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus belajar dalam keadaan apapun. Sekian. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.